warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak dari SD Negeri 4 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saat ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Elvi Sugihatini, di mana sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar Bu Evi? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih atas kehadiran Bu Evi. Ya, kita hari ini akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nah, di dalam coaching supervisi untuk akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan, yaitu percakapan pra-observasi, kemudian nanti pengamatan pembelajaran atau observasinya, kemudian terakhir nanti Bu, kita ada percakapan pasca observasinya ya. Nah, untuk apa kita mengikuti kegiatan pra-observasi ini? Adapun tujuannya adalah untuk mempersiapkan guru yang akan disupervisi agar nantinya Bu Evi lebih percaya diri saat melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian siap melaksanakan pembelajaran yang bermakna tentunya bagi siswa kita ya Bu ya. Nah, di dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan. Izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Ya, silakan Bu Sri. Baiklah, yang pertama Bu, untuk secara garis besarnya aja ya Bu ya, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti apa Ibu? Ya baik Bu Sri. Rencana saya kan untuk observasi besok saya akan mengangkat materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, dari materi tersebut tujuan yang ingin saya capai yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan aturan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa terampil dalam menggunakan alat bantu hitung. Sedangkan yaitu misalnya seperti lidi, ada stick, ada kelereng, kemudian ada beberapa juga gelas itu untuk perhitungan campuran baik pembagian, perkalian, penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, kemudian yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan operasi hitung campuran tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dibawanya. Begitu, Sri. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Materinya tentang operasi hitung campuran. Jadi yang pertama, siswa mampu menyebutkan aturan dulu pengerjaannya. Ya. Kemudian nanti diminta juga siswa nanti mampu menggunakan alat bantu hitung, kemudian menyelesaikan persoalan atau soal-soal yang ada dengan menggunakan alat tersebut ya Bu Evi ya. Oke. Kemudian Ibu, hal apa atau area apa yang akan dikembangkan nanti saat Ibu melakukan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Iya. Jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu menciptakan pembelajaran yang interaktif. Nah, di mana semua murid itu nanti memiliki peran dalam pembelajaran tersebut dan aktif dalam prosesnya. Nah, kemudian saya juga berusaha menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi semua murid saya. Saya akan memandu asesmen dan juga umpan baliknya. Oke, berarti ada beberapa ya Bu ya, area pengembangan untuk siswa kita ya Bu ya. Ya, di antaranya tadi pembelajarannya harus interaktif. Jadi kita melihat keaktifan anak itu. Kemudian tentunya pembelajaran menyenangkan bagi murid kita ya Bu ya. Dan satu lagi adalah apa tadi Bu? Asesmen. Oh ya, adanya asesmen ya. Umpan balik dan pembelajaran. umpan balik pembelajaran. Baik Bu Evi. Kemudian kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian juga ingin hal-hal yang ingin dikembangkan tadi, nanti pada proses pembelajaran strateginya bagaimana Bu? Strateginya saya akan lakukan demonstrasi dulu, demonstrasi praktik penggunaan alat hitung. Kemudian saya juga melakukan ceramah tentunya, karena dalam pembelajaran tidak lepas dari ceramah. Selain itu melalui diskusi kelompok dan juga penugasan. Oke, berarti saya ulangi lagi Bu ya. Tentu yang pertama penyampaian materinya ya Bu ya. Berarti secara ceramah, kemudian juga nanti ada diskusi. Karena
Dan yang penting sekali adalah demonstrasi penggunaan alat hitung, kemudian lalu ada penugasan bagi siswa kita ya Bu ya. Oke, kemudian untuk strategi yang tadi akan dilaksanakan, kira-kira Ibu Evi membutuhkan apa bantuan atau mungkin ada media-media pembelajaran yang disediakan? Selain cetak siswa, saya juga menggunakan video pembelajaran, kemudian nanti juga ada lagu-lagu tentang operasi hitung campuran dan poster. Nah, tentunya untuk menampilkan itu semua saya membutuhkan laptop, proyektor, kemudian juga tentunya yang pasti alat bantu hitung tersebut yang berupa pipet, stick, ada kelereng, dan juga ada beberapa juga mungkin yang menggunakan ini. Baik Bu Evi. Jadi sedikit ya Bu Evi, untuk alat bantu hitung tersendiri apakah disediakan di sekolah atau dari anak? Karena itu merupakan alat-alat atau barang-barang yang biasa digunakan anak untuk bermain, maka saya menyuruh mereka membawa milik mereka masing-masing dari rumah. Untuk jadwal pembelajaran saat di observasi nanti kira-kira hari apa Bu? Saya rencananya observasinya hari Kamis, itu jam pelajaran ketiga dan keempat. Oke, berarti di kelas 6 ya Bu Di ya. kelas Setelah percakapan kita ini kira-kira apa yang Ibu Evi dapatkan atau dapat Ibu simpulkan? Tentunya saya akan berusaha mempersiapkan perencanaan untuk supervisi besok untuk observasi yang akan terus dilakukan pada saya besok di kelas. Tentunya mental terutama ya, mudah-mudahan tidak grogi ya, dan harapannya juga semoga observasi besok berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, baiklah Bu Evi. Kemudian seperti yang dari awal tadi saya sampaikan bahwa setelah percakapan observasi ini nanti hari Kamis ya akan melihat dan mengamati Ibu Evi, kemudian mencatat sesuai dengan area yang dikembangkan tadi atau yang kita diskusikan ini. Kemudian selanjutnya ada lagi kegiatan pasca observasi nanti didampingi Bu dengan PI, ada Kepala Sat PI 5 dengan PT saya Ibu ya, mestinya Ibu ya. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Demikianlah percakapan pra-observasi untuk kegiatan observasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, coba kita lihat dulu kanan kirinya, ada nggak temannya yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Nah, berarti itu semua dalam keadaan sehat kan? Siap untuk belajar hari ini? Oke, sekarang ketua sebelum mulai pelajaran kita doa dulu ya. Oke, kita duduk dulu. Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu salah satu lagu wajib, lagu Garuda Pancasila. Yuk, mari kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum belajar, Ibu ada mau bertanya dulu. Siapa yang sudah pernah ke pasar? Tunjuk tangan. Oke, bagus. Ya. Di pasar ngapain ya? Nah, belanja apa aja? Apa lagi? Oke, ada bermacam-macam yang kamu beli ya. Ada sayur, ada ikan, ada beli ayam, ada beli bawang. Oke.
Oke, benar. Nah, ketika kamu belanja ke pasar, kamu melakukan pembayaran, ya kan? Pakai apa? Kredit. Kemudian dihitung dulu nggak? Ya. Perhatikan dulu. Langkah-langkah operasi hitung campuran. Nah, di depan ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu apa dulu pertama? Coba dibaca sama-sama. Jadi setiap ada operasi hitung campuran, kalau ada operasi yang berada di dalam kurung maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, yang tidak dikerjakan diturunkan saja. Oke, yang kedua apa? Jika terdapat operasi penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Oke, dalam operasi hitung campur bilangan bulat, perkalian dan pembagian lebih kuat posisinya daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka ketika kamu menemukan perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Setelah apa? Setelah mengerjakan yang di mana tadi? Di dalam kurung. Oke, yang ketiga. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pekerjaannya berkali-kali. Ya. 25 kurang 30. Nah, di situ ada operasi apa saja? Kurung tambah Ya, operasinya hanya ada tambah dengan kurang. Tetapi ada operasi yang berada di dalam kurung. Maka sesuai aturan pengerjaannya, mana yang duluan kita kerjakan? Ya, di dalam kurungnya. Catat soalnya dulu. Gunakan alat peraga yang di dalam. Ada yang meja. Ya, catat soalnya dulu. Gunakan alat peraganya untuk menghitung. Ya, gunakan alat peraganya. Warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil kerja kami. Negatif 12 dikali 3 ditambah 20 dikurang 8. Jadi pertama yang kita kerjakan adalah negatif 12 dikali 3. Itu dibagi berarti ya, berarti bagi dua apa yang dibagi semua. Kita ini beli. Jadi berapa nih Maya? Negatif 24. Ya, silakan dulu. Oke. Dan gimana? Yang lain, kelompok lain? Udah sama jawabannya? Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kamu udah selesai mengerjakan latihan. Ayo sama-sama kita ingat kembali apa pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa tadi? Nah, apa kesimpulan dari operasi hitung bilangan campuran bilangan bulat hari ini? Di mana ada aturannya. Siapa yang bisa mengulangi aturannya? Coba tunjuk tangan, satu orang ibu minta. Siapa yang bisa aturannya tadi? Oke, Bintang, silakan. Pertama dikerjakan dalam dulu. Ya, benar. Lalu kerjakan pembagian dari sekalian. Lalu setelah itu kerjakan bilangan dan kebilangan. Benar. Lalu tulis ke kanan. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Bintang. Kesimpulan kita belajar hari ini bahwa dalam pengerjaan hitung bilangan bulat kita harus mengerjakan aturan yang pertama, yaitu kerjakan dulu yang di dalam huruf. Lalu yang kedua, kerjakan perkalian dan pembagian. Karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Setelah itu baru kita kerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Jika ada yang sama operasinya, maka dikerjakan dulu dari mana? Dari kiri ke kanan. Oke, alhamdulillah. Gimana perasaan anak ibu hari ini belajarnya? Nah, coba silakan. Siapa satu orang yang mau menyampaikan pendapatnya tentang belajar hari ini? Mbak Im, boleh. Perasaannya gimana hari ini belajarnya? Perasaan saya? Iya, Mbak Kim dia merasa senang karena hari ini dia mendapatkan ilmu baru. Atau ada yang lain yang mau? Sudah? Oke, alhamdulillah ya, dengan belajar hari ini kamu dapat ilmu baru. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa kita terapkan dalam menghadapi permasalahan sehari-hari. Baiklah Ibu, karena pelajaran hari ini sudah berakhir, jam pelajaran juga sudah habis. Mari sama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Sama-sama kita bacakan hamdalah. Baiklah Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Evi? Alhamdulillah baik. Iya, ada yang bisa saya bantu Bu Evi? Iya, saya menemui Bu Sri ini kan hari ini ingin mengetahui hasil observasi kita kemarin. Ya, ada kekurangan atau kelebihan pun saya ketika saya mengajar. Ingin mengetahui apa kelemahan-kelemahan ketika melakukan proses pembelajaran kemarin. Oke, baiklah Bu Evi, saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Evi terkait dengan proses pembelajaran yang saya amati kemarin, di mana itu merupakan rangkaian dari percakapan atau observasi pembelajarannya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi, kontra-observasi. Hari ini istilahnya namanya pasca observasi ya Bu Evi ya. Bagaimana pasar Bu Evi setelah kita melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas kemarin Bu Evi? Ya, alhamdulillah saat ini saya merasa senang karena proses observasi sudah berjalan dengan lancar dan saya bisa melaksanakannya sesuai dengan yang telah kita bisa. Oke, berarti ada perasaan lega ya Bu Evi ya. Kemudian proses pembelajaran pun sesuai dengan yang sudah Bu Evi rencanakan Bu Evi ya. Bisa Bu Evi ulangi lagi tahapan atau area pengembangan. Pertama area pengembangan dulu ya, yang ingin Evi kembangkan. Kemudian juga langkah-langkah atau tahapan proses pembelajaran kelas kemarin Bu Evi. Area pengembangan kemarin yang ingin saya kembangkan dalam proses pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran yang interaktif, di mana semua siswa saya itu aktif dalam proses pembelajaran, terutama dalam kegiatan diskusi. Kemudian dari pembelajaran itu saya bisa menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi saya, dan juga melakukan asesmen pembelajaran dan siswa saya. Saya mengamati ya memang proses pembelajaran interaktifnya sepertinya sudah terlaksana di Bu Evi. Ya,
siswa BFI sudah melaksanakan yang namanya kerja kelompok, kemudian juga mereka aktif di kerja kelompok tersebut dengan menggunakan media-media, kemudian mereka juga sudah mempresentasikan BFI ya hasil dari kerja kelompok mereka. Kemudian juga pembelajaran nyaman juga sudah terlaksana sepertinya, di mana siswa sudah awal pembelajaran BFI sudah menyiapkan ya siswa untuk fokus pada pembelajaran urban learning dengan menyanyikan lagu nasional. Kemudian juga terjadi asesmen di mana ada latihan, kemudian juga ada penilaian dari kerja kelompoknya Ibu ya. Kemudian kuat balik tadi sudah saya lihat juga ada ya Bu Evi. Cuman ada beberapa sedikit catatan yang ingin saya sampaikan Bu Evi. Silakan Bu Evi nanti kalau memang tidak terjadi ya silakan disampaikan di sini ya Bu Evi ya. Untuk pembelajaran interaktif Bu Evi, saya lihat masih ada siswa kita yang belum begitu ikut ikut beraktif gitu ya Bu Evi ya. Jadi ada beberapa dari setiap kelompok itu ada aja siswa yang proaktif gitu ya Bu. Itu gimana Bu? Oh iya benar Bu Sri, memang ada. Saya juga menyadari itu bahwa dalam beberapa di kelompok itu ada beberapa orang siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, terutama dalam berdiskusi. Ya benar ya Bu Evi ya. Iya benar. Kemudian tadi memang pelajaran yang menyenangkan ya Bu Evi ya. Ya memang siswa kita itu yang namanya maten itu nampak juga ya kan Bu Evi ya. Sedikit ada yang agak galau, ada yang ya memang itulah mereka tidak aktif tadi mungkin ya. Cuman tadi satu lagi catatan saya itu saat mempresentasikan itu siswanya kurang diapresiasi gitu. Jadi gimana Bu Evi? Oh ya benar Bu Sri ya. Mungkin itulah salah satu kelemahan saya, kurang bisa mengapresiasi hasil kerja siswa mungkin ya. Jadi saat mereka tampil presentasi ke depan, saya hanya meminta kepada teman-temannya untuk bertepuk tangan. Harusnya mungkin saya lebih memberikan apresiasi, mungkin bisa dalam bentuk memberikan jempol ke semua teman-temannya gitu ya. Untuk semua teman-temannya memberikan jempol kepada kelompok yang presentasi, ataupun mungkin dengan benda-benda seperti bintang atau yang lainnya. Mungkin itu memang kelemahan saya tuh Bu Sri, sering terlupa dan apresiasi. Bisa saja seperti yang disampaikan oleh pengawas kita kemarin Bu, bisa berupa emoji ya. Oh iya, bisa emoji ya. Di sini kan tadi sudah ada beberapa kendala yang Ibu temui ya Bu ya. Nah mungkin ada lagi yang bisa Ibu sampaikan di sini selain yang tadi ini. Kendalanya tadi kan pertama speakernya mati, ya speakernya mati saat proses pembelajaran. Kemudian kendalanya lagi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam berkelompok. Nah, kemungkinan karena mereka kurang menguasai materi sebelumnya. Jadi Ibu untuk menyelesaikan atau kendala-kendala yang tadi Ibu sebutkan itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan Bu? Kalau peralatan speaker ini mungkin di pembelajaran selanjutnya saya sebelum pembelajaran dimulai saya harus lebih mempersiapkan peralatan, mengecek peralatan tersebut apakah memang sudah ready untuk digunakan. Jika saya merasa kesulitan mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan kita untuk membantu saya mempersiapkan peralatan tersebut. Untuk yang peralatan. Dengan untuk yang siswa yang kurang memahami materi sebelumnya, itu saya berencana nanti akan meminta bantuan kepada siswa yang lebih pintar untuk bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya yang memang kurang memahami materi sebelumnya tersebut, sehingga bisa membantulah untuk temannya lebih paham dengan materi yang diajarkan. Oke, berarti dapat saya simpulkan di sini Ibu Evi nanti akan mempersiapkan diri atau persiapan teknisnya lah ya untuk speaker ini. Kemudian untuk siswa ini nanti melibatkan peran dari siswa yang sudah memahami ya materi ini ya Bu ya. Oke, baiklah Bu Evi. Kira-kira kapan Ibu akan laksanakan untuk kegiatan yang tutor sebaya ini mungkin ya Bu ya? Iya, dalam pembelajaran matematika selanjutnya tentu Bu Sri, seminggu atau 2 minggu ke depan ini saya akan meminta bantuan kepada anak-anak murid saya yang pintar tersebut untuk mengajari temannya yang kurang memahami materi. Ya, berarti
nanti saya tunggu ya Bu Evi ya. Saya mau lihat juga proses atau melibatkan para tutor teman sebaya ini Bu Evi. Iya. Ini kan untuk observasi dengan area pengembangan pembelajaran interaktif kan sudah dilaksana. Kita sudah menemukan juga solusi dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Bu Evi. Untuk selanjutnya pengembangan diri. Nah, pengembangan diri atau apalagi yang ingin Ibu akan ke area pengembangan yang ingin Ibu lakukan untuk proses pembelajaran Ibu nanti di kelasnya. Iya, di masa atau di pembelajaran selanjutnya saya berencana nih Bu Sri pengen juga mencoba pembelajaran berdiferensiasi ya, karena saya mengenal pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bisa memenuhi semua kebutuhan belajar siswa. Nah, jadi mungkin saya berencana menerapkan itu Bu Sri dalam pembelajaran saya selanjutnya. Kemudian aktivitas nanti pembelajaran apresiasi ini apa yang akan Ibu lakukan supaya pembelajaran diferensiasi ini dapat dilakukan dengan sesuai dengan yang Ibu harapkan gitu. Ya, pertama tentu saya berusaha dulu menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ nanti akan dilakukan asesmen awal pembelajaran untuk melihat gaya belajar anak saya gimana. Kemudian saya juga berencana di situ di diferensiasi konten, berarti mempersiapkan beberapa media pembelajaran yang dapat berbeda-beda memenuhi kebutuhan gaya belajar anak saya tersebut, seperti video, poster, kemudian juga ada beberapa buku pelajaran sumber belajar yang berbeda. Oke, baiklah Bu Evi. Berarti proses pembelajaran diferensiasi ini kan nanti Bu Evi pertama dulu akan memetakan ya, Iya, memetakan kemampuan anak iya, ya, kemampuannya atau gaya belajar anak. belajarnya. Oke. Kemudian juga nanti mempersiapkan EPP yang sesuai untuk pembelajaran diferensiasi. Kemudian juga nanti menyiapkan media-media atau konten atau apakah proses ataukah produknya nanti Bu Evi ya. Nah, ukuran keberhasilan dari area pengembangannya apa Bu Evi? Ya, ukurannya berarti kalau saya sudah bisa menyusun EPP-nya, kemudian saya sudah melakukan asesmennya juga, kemudian juga saya berhasil melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Nah, untuk ke Bu Evi-nya bagaimana? Apakah nanti perlu dukungan atau bantuan Bu Evi untuk melaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, tentu dukungan butuh ya Bu Sri, terutama dari kepala sekolah. Mungkin saya akan meminta beberapa media pembelajaran yang bisa mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Kemudian juga saya minta bantuan dari rekan-rekan, terutama guru-guru dari kelas sebelumnya untuk bisa memetakan siswa saya tersebut gitu ya. Jadi perlu juga wawancara dengan guru kelas sebelumnya tentang gaya belajar anak saya tersebut. Oh, berarti selain dukungan dari kepala sekolah untuk mempersiapkan media pembelajaran ataupun peralatan-peralatan lainnya ya, supaya tidak ada kendala-kendala lagi speaker mati itu ya Bu Evi. Juga nanti rencananya Bu Evi akan berkolaborasi nih dengan rekan sejawat ya Bu Evi terkait dengan asesmen awal ya, untuk kemampuan dari siswa-siswi kita ya yang akan dilaksanakan proses pembelajaran diferensiasi. Nah, benar Bu Evi. Kemudian kira-kira waktu yang akan dilaksanakan ini untuk pembelajaran diferensiasi ini kapan Bu Evi? Adalah minggu depan ya minggu depan ya, gitu. kan pembelajaran materi selanjutnya minggu depan nanti. Insya Allah akan saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Baiklah Bu Evi, berarti Bu Sri tunggu ya minggu depan ya. Ibu Sri juga ingin melihat proses pembelajaran diferensiasi ya Bu Evi ya. Nah, kira-kira ini selesai sudah pembicaraan kita tentang pasca observasi, di mana Bu Evi, apakah Bu Evi ada masukan atau bagaimana perasaan Bu Evi setelah kita melaksanakan percakapan ini? Ya, alhamdulillah saya merasa senang Bu Sri karena dengan percakapan praobservasi ini saya mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan dan kelemahan saya ketika melakukan proses pembelajaran kemarin dan apa saja yang bisa saya rencanakan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Berarti Bu Evi sudah menemukan solusi dari kendala-kendala ya, kendala yang ditemui saat area pengembangan interaktif. Kemudian juga malah Bu Evi sudah memiliki rencana nih untuk proses pembelajaran berikutnya, yaitu menggunakan proses pembelajaran diferensiasi.
Iya. Ya, semoga proses pembelajaran ini dapat dilaksanakan di kelas Bu Evi sehingga siswa-siswa kita, siswa-siswa kelas 6 mendapatkan pembelajaran yang mereka butuhkan dan tentunya pembelajaran menyenangkan bagi mereka. Terima kasih Bu Evi. Iya, saya juga berterima kasih sekali sama Bu Sri yang sudah mengobservasi saya, Iya. sehingga saya bisa lebih banyak belajar lah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Bergerak,